sebenarnya gen variegata itu bisa diwariskan nggak sih? Bisa. Ini hybridnya jenengan sendiri atau dulu beli impor nih? Kalau yang ini juara ini? Hybrid saya sendiri Mas, ketiga-tiganya. Mantap. Jadi ini. apa? Hybrid itu pengertiannya apa Mas? Jadi ini ya Mas, sebenarnya hybrid itu kayak gini. Hybrid itu istilah Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan persilangan tanaman atau perkawinan tanaman ya, kita itu harus tahu karakter dari bunganya itu gimana. Itu yang paling penting soalnya. Nah, kalau di Euphorbia, nah ini apa? Jadi di Euphorbia itu satu bunga, ya kan? Satu bunga yang seperti ini. Nah, itu ada organ jantan, organ betina. Tapi munculnya itu nggak bareng. Oh gitu. Jadi yang betina muncul duluan. Nah, ketika betina itu jadi bunga itu kan ada masa-masa siap dia ya matang bisa dikawinin gitulah. Nah, ketika dia sudah selesai masa siap kawinnya, yang jantan itu baru muncul. Nah, jantannya itu yang seperti ini. Nah, ini keluar kuning-kuningnya kan? Ada serbuk sarinya ya, itu. Nah itu serbuk sarinya sudah muncul. Nah, ketika serbuk sari ini sudah muncul, betinanya itu sudah nggak bisa dikawinin, Mas Ega. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini malah jadi peluang buat kita menyilangkan, karena kita nggak perlu repot-repot buang yang jantan. Itu. Nah, jadi sebagai contoh ini saya mau menyilangkan dua ini ya. Nah, jadi ini yang nanti akan jadi betina. Organ betina itu dia Mas? Kalau misalnya pagi ke siang dia itu ada semacam lendirnya gitu lah. Gitu. Jadi agak basah gitu ya. Ya, karena itu sebenarnya buat ngundang serangga juga. Itu. Nah, sekarang saya biasanya pakai pinset, pakai kuas juga bisa, teman saya lebih suka pakai pinset. Nah, ini semacam saya cabutin satu-satu gitu karena biar irit polen. Karena polen kadang-kadang teman-teman gimno biasanya disimpan juga. Iya, kalau saya orangnya rada nggak telaten. Jadi ya saya ngilangin gitu aja. Nah, ini ketika serbuk sari sudah kita ambil, langsung kita letakkan di kepala putik yang berlendir itu nanti itu ya ditutul gitulah kalau orang Jawa bilangnya. Nah, ketika dia sudah sudah menempel gitu, sudah kita silangkan. Kemungkinan gitu. Jadi ya Mas? Kemungkinan jadi. Kalau ciri yang sudah berhasil? Oke, nah biasanya kalau yang sudah berhasil Mas Ega, jadi bunga betina itu kan dia biasanya mekarnya itu siapnya itu kan sekitar 3 hari gitu ya. Ketika dia sudah kena polen, ya kan, dia itu besoknya langsung nggak ada airnya lagi. Langsung kering. Lengket-lengketnya tadi udah hilang ya? Sudah hilang. Sebagai tanda dia itu sudah dikawini gitu. Nah, kalau misalnya sudah sudah berhasil itu nanti muncul buahnya semacam ini Mas. Yang jendol-jendol. Ya, nah ini jendol-jendolnya ini sudah jadi jadi buah ini. Kalau misalnya kita nyilanginnya bagus itu isinya 3. 3 itu ya. Iya, tapi kalau misalnya kita nyilanginnya nggak pas atau gimana kayak gitu ya jadi 2 atau 1 itu mungkin aja. Oke. Gitu. Nanti bisa dipanennya? Oke. Nah, kalau dipanen itu sebenarnya ketika ini mungkin 2 hari lagi panen ya, karena kalau Euphorbia itu kan dia buahnya itu ketika sudah matang itu akan kering gitu loh Mas. Ketika kering dan sampai pada titik tertentu dia itu akan pecah. Pecah. Nah, itu kalau nggak kita tangkap, nah ini kan saya punya ini ya. Plastik ini tujuannya biar nanti kalau bijinya sudah pecah, matang pecah itu, nah itu nanti tidak pergi kemana-mana. Masih bisa kita koleksi, kita kumpulkan. Oke. Berarti memang kita kadang nggak ngerti ya waktunya. Yang penting aman, langsung taruh plastik itu. Iya, amannya taruh plastik. Karena ini kayak Dorstenia ya. Betul. Karena kalau misalnya kalau misalnya tepat waktu gitu. Ketika dia mau pecah itu dia sudah kalau kita geser sedikit gini dia lepas sendiri. Oke. Gitu. Ya, itu tutorial cara kawin Euphorbia francoisi dari Mas Habib. Iya. Ini sebenarnya kalau di Euphorbia yang lain juga sama. Sama ya. Iya. Ya mirip-mirip lah. Prinsipnya kayak gitu ya. Betul. Dari jantan ketemu betina. Betul. Oke, tadi ada pertanyaan yang terlewat untuk masalah yang perkembangan dengan generatif, berarti yang melalui proses kawin ya. Generatif, misalkan ini ada
Francoisi maple A sama B. Ini keduanya mirip ya, daun-daunnya merah. Terus katakanlah sama-sama daunnya itu lebar bercabang. Apakah nanti anakannya itu bakalan mirip dengan indukannya, apa bisa ada kemungkinan yang lain? Ya. Nah, jadi gini Mas Ega. Jadi kan apa ya? Mungkin kayak di manusia juga sih. Jadi ini kan dua tanaman ini, ya kan? Itu kan punya orang tua kan? Ya. Nah, orang tuanya itu yang saya ingat itu warnanya nggak kayak gini juga. Oke. Gitu. Nah, bisa jadi ketika disilangkan, meskipun ini mirip, sama-sama merah atau daunnya sama-sama apa, nanti bisa jadi yang apa ya? Kombinasi yang muncul itu malah kombinasi dari nenek moyangnya. Gen indukannya yang dulu ya. Betul, kayak apa? Itu ya. Gen apa ya? Yang istilahnya di apa ya? Diwariskan. Di tanaman ini itu dia ketutup efeknya. Oh, nah, gitu tapi ya. ketika dia ketemu dengan yang lain, yang dalam tanda kutip lebih lemah gitu kan, itu dia baru muncul gitu. Yang lebih resesif gitu ya. Betul. Jadi apa ya? Ya itulah banyak kejutan lah kalau misalnya kita nyilangkan gitu. Jadi ini untuk catatan buat teman-teman yang sering beli biji kaktus atau apa, kok anakannya beda sama indukannya? Ya memang karena seperti itu. Iya. Berarti apa? Teori Mendel ya, Mas? Iya. Berlaku ya. Betul. Gampangnya gini, Mas. Misalnya gini. Mas Ega punya saudara nggak? Nggak. Oh, anak tunggal. Waduh. Susah nih kalau gini. Jadi misalnya gini. Ya, anggap aja saya punya saudara gitu. Ya, misalnya penontonnya Mas Ega ini ada yang punya saudara gitulah, saudara kandung ya. Misal cowok sama cowok. Bapak ibunya sama nggak? Sama beda. Kan? Kalau saudara kandung loh. Oh ya, sama maksudnya dari orang tua yang dari sama. orang tua yang sama kan. Nah, tapi misalnya penontonnya Mas Ega dengan saudaranya, misalnya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, itu kan ada yang mirip, tapi nggak 100% sama kan? Ya, betul. Nah, kira-kira contohnya yang gampang kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi itu ya, jangan salahkan sama penjualnya kalau anakannya beda ya, karena memang generatif tuh bisa berubah lagi. Tapi kalau untuk spesies Mas, itu bakalan berlaku sama nggak sih? Misalkan tadi kita bahas ke yang mungkin LB lah ya. Kita LB ini anggap aja spesies. LB 2178 kawin dengan LB 2178, apakah anakannya nanti juga bakalan bisa disebut LB 2178 juga? Selama apa ya? Ya ini agak susah Mas kalau kita udah udah apalagi kita dapat LB-nya itu kita nggak tahu itu dia beneran LB atau enggak kayak gitu. Nah, logikanya kalau misalnya itu dua tanaman yang sama, ya kan, ketika disilangkan hasilnya akan sama kayak gitu terus. Oke. Begitu. Berarti tetap bisa dibilang ya dilabeli nama yang sama ya? Ya. Apalagi kalau self pollinate tadi ya Mas? Betul. Apalagi kalau self pollinated itu malah lebih yakin kalau itu murni gitu. Oke. Oh, satu lagi Mas. Ya. Sebenarnya gen variegata itu bisa diwariskan nggak sih? Bisa. Bisa. Tapi maksudnya dalam hal generatif loh. Betul. Bisa ya? Bisa. Dan saya sudah nyoba. Nanti tak tunjukkan contohnya. Nah, tapi yang perlu jadi yang perlu diwanti-wanti. Ini mungkin Jadi catatan. Ini big reveal inilah ibaratnya. Nah, kalau mau diwariskan, ya kan, itu peluangnya akan lebih besar. Kalau yang si variegata itu jadi betina. Oh, jadi induk betinanya. Ya, karena jadi putiknya ya. Betul, karena kalau di tanaman variegata itu kan mutasi di klorofil kan. Ya, betul. Nah, klorofil itu yang mewariskan itu induk betina. Oh, gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya ada yang kalau misalnya jual silangan variegata gitu kan, tapi itu jantannya yang variegata, betinanya biasa, ya kita kemungkinan besar anaknya nggak akan variegata. Oke. Karena variegata itu yang bawa betina. Yang bawa betina ya. Berarti memang variegata bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Nanti kita lihat contohnya. Saya sudah buktikan. Oke, langsung aja lihat Mas. Oke. Ya. Oke. Nah ini ini yang sudah saya buktikan sendiri. Jadi ini saya punya induk variegata ya. Yang tadi Francoisi variegata ini. Nah ini jadi betina. Gitu. Artinya saya silangkan dengan yang enggak variegata. Nah, hasilnya beberapa ada 3 ekor ini. Nah, variegata kan? Iya. Ini variegata, meskipun variegatanya juga beda-beda gitu karena ya namanya generatif gitulah. Jadi nggak bisa sama begitu. Jadi saya sudah membuktikan kalau di Euphorbia, terutama Francoisi, ya kan, itu variegata bisa diwariskan. Dan dia diwariskan dari induk betina.
Gimno juga gitu ya bisa. Untuk gimno nggak tahu karena belum pernah nyoba. Oke. Tapi secara teoritis mungkin akan sama. Iya. Oke, terima kasih Mas.